Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Kalau sebelumnya kalian belajar mengenai persamaan linear dua variabel dan cara menggambar grafik dari persamaan linear dua variabel. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Di sini ada kata tambahan sistem. Nah, apa itu sistem dalam matematika? Apa bedanya dengan persamaan linear dua variabel yang sebelumnya telah kalian pelajari? Nah, bedanya hanya pada ketika ada kata sistem, itu artinya dia itu terdiri dari lebih dari satu persamaan. Di sini, kalau persamaan linear dua variabel, maka kalau sistem persamaan linear dua variabel itu terdiri dari dua persamaan. Jadi, kalau sistem persamaan linear dua variabel itu terdiri dari dua persamaan linear dua variabel. Kalau kemarin kan kita hanya belajar satu persamaan linear untuk membuat grafiknya, seperti itu kan membutuhkan hanya satu persamaan linear. Kalau sekarang, kalau sistem itu gabungan dari persamaan linear. Nah, gabungannya itu ada dua persamaan. Jadi, sistem itu intinya adalah lebih dari satu persamaan. Tetapi kalau misalkan sistem persamaan linear dua variabel itu berarti terdiri dari dua persamaan linear dua variabel. Contohnya misalkan ini, biasanya sistem itu ditandai dengan tanda ini. Itu artinya berarti sistem persamaan linear dua variabel. Contoh misalkan x plus 2y sama dengan 5. Nah, ada satu lagi. Misalkan 2x plus 3y sama dengan 8. Nah, inilah yang dinamakan sistem persamaan linear dua variabel karena terdiri dari dua persamaan. Nah, ini persamaan 1 dan ini satu lagi persamaan 2. Jadi terdiri dari dua persamaan. Contoh lainnya misalkan ada lagi misalkan bentuk lain dari persamaan linear dua variabel bisa saja min x plus y sama dengan 10. Bisa juga di sini misalkan 2x min 3y sama dengan min 31. Nah, ini juga merupakan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, intinya kalau sistem persamaan linear dua variabel itu terdiri dari dua persamaan linear dua variabel. Jadi, persamaannya ada dua. Nah, sekarang kita bukan hanya belajar mengenai pengertiannya saja mengenai sistem persamaan linear dua variabel, tapi kita juga belajar cara menentukan himpunan penyelesaian. Jadi, kita perlu menentukan x-nya berapa, y-nya itu berapa. Itulah tujuan dari sistem persamaan linear dua variabel, yaitu menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke cara menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV. SPLDV itu singkatan dari sistem persamaan linear dua variabel. Daripada menulisnya panjang, kalian bisa singkat dengan nama SPLDV. Nah, di sini, mohon maaf, di sini ada 4 cara ya harusnya ya. Ada 4 cara, yaitu yang pertama,
itu dengan cara metode grafik, yang kedua itu dengan cara metode eliminasi, yang ketiga itu metode substitusi, sedangkan yang keempat itu kombinasi dari metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar yang cara pertama dulu, yaitu dengan metode grafik. Nah, di sini kita langsung saja ya. Contoh soalnya. Diminta yang nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut. Yang A dulu ya, kita akan bahas dulu yang A. X ditambah Y hasilnya 10. X dikurangin Y itu hasilnya 6. Nah, kita perlu mencari X-nya berapa sih ketika ditambah dengan suatu bilangan. Jadi bilangan ditambah dengan bilangan hasilnya 10. Suatu bilangan dikurangi dengan suatu bilangan itu hasilnya 6. Kita perlu mencari bilangan tersebut. Bilangannya berapa? Nah, itulah yang kita akan cari. Lalu yang B juga ada, X tambah 2Y sama dengan 5. 2X tambah Y itu sama dengan 4. Kita akan mencari himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut. Nah, yang nomor 2 ini adalah contoh soal ceritanya. Soal cerita penggunaan SPLDV. Nah, kita bahas dulu yang nomor 1. Tapi yang nomor 1 ini kita akan bahas secara logika dulu ya. Kita bahas secara logika dulu. Sedangkan nanti selanjutnya kita akan bahas mengenai secara metode grafiknya. Yang pertama-tama yang A dulu. Secara logika, kita jawab ya. Jawab yang A dulu. Kita tulis soalnya lagi. X tambah Y itu hasilnya 10. X dikurangi Y hasilnya 6. Nah, kita perlu mencari himpunan penyelesaiannya. Atau kita perlu mencari X dan Y-nya. Nah, kita di sini kita akan berpikir dulu secara logikanya. X sama Y kita misalkan itu adalah suatu bilangan. Ya. Kita mau mencari X-nya berapa, bilangan X berapa, bilangan Y berapa. Nah, yang pertama dulu ya, X tambah Y itu sama dengan 10. Berapa ya ketika ditambah dengan suatu bilangan, itu hasilnya 10. Ini secara logikanya. Bilangan apa ditambah bilangan apa, itu hasilnya 10. Kemungkinannya apa saja yang hasilnya 10? Contoh misalkan kemungkinan ya, kita tulis di sini kemungkinan ada X dan ada Y. Kemungkinan pertama yang hasilnya ketika ditambahkan itu hasilnya 10. Misal di sini 1 dan 9. Ketika kita tambahkan 1 dan 9, oh iya benar, 1 tambah 9 itu hasilnya 10. Terus kita cari kemungkinan yang lain. Kemungkinannya itu sebenarnya tak terhingga. Kita cari yang lain. Contoh yang lain misalkan berapa? 1 dan 9 sudah. Coba misalkan kalau misalkan 3 dan 5. Apakah hasilnya 10? 3 tambah 5 itu hasilnya 8 ya. Itu berarti bukan 10. Maka itu bukan kemungkinannya. Kita cari yang lain. Misalkan berapa lagi? Misalkan kalau 2 ditambah berapa supaya hasilnya 10? Ternyata ada ya. 2 ditambah 8. Jadi kemungkinan kedua bisa juga 2 tambah 8. Kemungkinan yang lain, misalkan 3 tambah 7. 3 tambah 7. Lalu kemungkinan yang lain bisa juga 4 ditambah 6. Kemungkinan yang lain juga bisa juga dengan 5 ditambah dengan 5. 5 tambah 5 juga hasilnya 10. Nah, 5 ini hasilnya juga 10. Lagi bisa juga misalkan di sini 6, di sini 4. Nah, 6, 4. Bisa juga 7 dan 3.
Karena 7 tambah 3 hasilnya 10. 7 dan 3. Nah, ini kemungkinannya itu tak terhingga. Nah, kemungkinannya itu tak terhingga. Bisa juga misalkan koma-koma ya, desimal. Misalkan 7,5 ditambah 2,5. Itu juga kan hasilnya juga 10. Misalkan yang lain. Misalkan pecahan setengah ditambah 9. Misalkan ditambah 19 per 2. Ini juga hasilnya juga 10. Jadi kemungkinannya itu berbagai macam. Nah, kita cukupkan dulu saja kemungkinannya sampai ini antara 19 sampai dengan 7 dan 3. Itulah X ditambah Y. Kemungkinan dari X tambah Y hasilnya 10. Sekarang kita akan bahas yang X dikurangin Y itu hasilnya 6. Satu bilangan dikurangi dengan bilangan lainnya itu hasilnya 6. Kira-kira kemungkinannya ini kita pakai sekarang. Mana sih yang cocok juga untuk X dikurangin Y hasilnya 6? Kan bilangannya sama kan? X. Tadi ketika X itu ditambah Y hasilnya 10. Nah, bilangan sama ini X juga. X ini ketika dikurangin Y wajib harus hasilnya 6. Nah, mana sih yang hasilnya 6? Kita cari. Sekarang kalau ini 1, kita misalkan di sini satu bilangan dikurangi satu bilangan lainnya hasilnya 6. Contoh misalkan di sini 1 ya sama 9. 1 sama 9. 1 dikurangi 9 itu hasilnya negatif 8. Itu bukan 6. Jadi ini bukan. Terus lagi misalkan 2 dan 8. 2 dikurangi 8 itu hasilnya negatif 6. Sedangkan yang diminta adalah 6, bukan negatif 6. 6-nya di sini positif. Jadi 2 dan 8 ini juga tidak. Contoh yang lain kita pakai angka yang lebih besar. Jadi kita pakai semuanya ya sebenarnya harusnya ya. Jadi dimasuk-masukkan semuanya. Kalau 3 dikurangi 7 hasilnya nanti negatif 4, berarti ini juga bukan. 4 dan 6, coba 4 dan 6. Hasilnya berapa? 4 dan 6. Hasilnya negatif 2, berarti bukan juga. Terus lagi 5 kurangi 5. Kalau 5 kurangi 5 hasilnya 5 tambah 5 tadi hasilnya 10, tapi ketika 5 dikurangi 5 itu hasilnya 0, bukan 6. Jadi 5 dan 5 ini bukan juga. Lalu coba yang lain, 6 sama 4. 6 dan 4. 6 tambah 4 itu hasilnya 10, tetapi 6 dikurangi 4 itu hasilnya 2, bukan 6. Maka kita coret juga, ini bukan penyelesaiannya. Lagi misalkan 7 dan 3. 7 dan 3. 7 dikurangi 3 itu hasilnya 4, bukan 6. Walaupun 7 tambah 3 hasilnya 10, tapi tidak memenuhi untuk 7 dikurangi 3, itu hasilnya 4, bukan 6. Jadi 7 dan 3 juga bukan. Nah, Bu, terus gimana lagi? Nah, kita cari lagi kemungkinan yang lain. Misalkan di sini bisa juga 8 dan 2, karena 8 ketika ditambah 2 itu hasilnya 10. Contoh yang lain misalkan 9 dan 1. 9 ditambah 1 juga hasilnya 10. Dan ada kemungkinan sampai tak terhingga. Nah, sekarang coba kita 8 dan 2 ya. Kita masukkan. Apakah iya 8 ketika dikurangi 2 itu hasilnya 6. Tadi 8 tambah 2 itu memenuhi ya, hasilnya 10. Sekarang 8 dikurangi 2 itu ternyata hasilnya adalah 6. Oh, berarti X sama Y-nya adalah X-nya itu 8, Y-nya adalah 2. Nah, jadi X sama Y-nya itu harus memenuhi kedua persamaan tersebut. Tidak hanya di satu persamaan, tetapi harus memenuhi dua persamaan tersebut. Contohnya berarti ini tadi X-nya adalah 8,
maka himpunan penyelesaiannya maka X-nya itu 8 dan Y-nya adalah 2. 8 tambah 2 hasilnya 10 benar. 8 dikurangi 2 hasilnya 6 benar. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu 8 dan 2. X-nya 8, Y-nya 2. Jangan kebalik ya. Bukan X-nya 2, Y-nya 8. Jadi posisi itu nanti akan mempengaruhi. Jadi kalian harus jangan terkecoh. Posisi itu harus sesuai. X-nya itu 8, Y-nya itu 2. Nah, itu kalau misalkan secara logika. Nah, sekarang yang kita perlu pelajari adalah kita menggunakan metode grafik. Kenapa tidak menggunakan logika saja, Bu? Karena kalau misalkan logika, itu kemungkinannya itu berbagai macam. Jadi ini kan banyak sekali ya, ini pun ada berapa tadi? 1, 2, 3, sampai 9 kemungkinan. Bisa juga kemungkinannya itu banyak sekali, sampai tak terhingga kemungkinan. Dan itu akan memakan waktu untuk mencarinya. Maka dari itu, lebih baik kita menggunakan metode yang lebih pasti, yaitu menggunakan metode grafik. Caranya itu sama seperti materi sebelumnya mengenai persamaan linear 2 variabel. Di sini tapi nanti di grafik itu ada 2. Jadi nanti grafiknya ada 2. Kalau kemarin kan grafiknya hanya 1 di diagram kartesius. Sekarang grafiknya ada 2. Sekarang kita akan menggambar grafiknya. Pertama-tama seperti kemarin kita buat dulu. Nah, kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya, diagram kartesiusnya. Kita tulis dulu 1, 2 sampai berapa, terserah ya. Sebentar. Kita paskan. Jaraknya harus selalu sama. Kalau 1 cm, kalian pakai 1 cm, maka harus selalu 1 cm. Jangan sampai berubah. Karena nanti tidak sesuai hasilnya. Daripada kalian nanti harus mengulang gambarnya, maka dari itu dari awal harus sudah bagus. Nah, sekarang sudah ini. Oke. Kita tulis misalkan ini kan berarti sumbu X, sedangkan yang ini sumbu Y. Kita tulis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini negatif ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Nah, lalu di sini kita tulis yang sini atas positif. 2, 3, 4, di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, sekarang kita perlu menggambar grafik dari setiap persamaan. Kita buat satu persamaan dulu. Jadi, kita buat satu dulu, yang atas dulu ya. X plus Y sama dengan 10. Kita untuk menggambar grafik, atau menggambar garisnya, kita memerlukan 2 titik. Maka dari itu kita perlu mencari titiknya dahulu. Caranya yaitu kita buat tabel dulu. Ini sini kita tulis sini X, sini Y. Lalu kita masukkan, kita cari yang di sumbu X dulu, maka Y-nya 0. Nah, kita masukkan, cari ketika Y-nya 0, X-nya berapa? Untuk Y sama dengan 0. Kita cari X-nya. Tulis X ditambah Y itu hasilnya 10. Y-nya 0. Y-nya 0. Kita masukkan X ditambah 0 sama dengan 10. Maka X-nya adalah 10. Karena X tambah 0 itu X. Maka kita dapat sini 10. Selanjutnya yaitu untuk X sama dengan 0. Sekarang kebalikannya X sama dengan 0.
Kita tulis sama ya, seharusnya ini tadi tidak usah dihapus. X-nya 0, kita ganti X-nya jadi 0. 0 ditambah Y sama dengan 10. Maka Y-nya 10. Maka ketika X-nya 0, Y-nya 10. Sekarang kita buat titiknya. 10,0, yang pertama adalah 10,0, yang kedua adalah 0,10. Wah, Bu, ini hanya sampai 7, Bu. Berarti kita perlu memanjangkannya lagi sampai 7. Positif 7 ya, positif 7. Sampai 10. Karena itu 10,0 dan 0,10. Jadi kita panjangkan lagi. Nah, panjangkan lagi. Sini ini seharusnya agak panjang, ternyata ke sana melebihi ininya ya, harusnya enggak ya. Ini juga sampai 10 kira-kira dipanjangkan. Nah, sekarang kita sesuaikan harus 1 cm. Tadi ini berapa senti sih, salah ya? Sebentar. Oh, tadi segitu. Oh, kita balik ya. Oke, tadi kita benar 1. Skalanya berbeda. Nah, masih kurang. Nah, sekarang 1 cm. Nah, oke, sudah, kita tulis 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang ke atas. Karena positif 10-nya, jadi kita nambahnya ke atas. Yang bawah tidak usah. Kita skalanya harus sama. Oke, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang kita buat titiknya ya. Titiknya adalah 10,0 dan 0,10. 10,0 berarti X-nya 10, Y-nya 0. X-nya 10 berarti ini di sini X-nya 10. X-nya 10 karena ini kan sebuah X. X-nya 10, Y-nya 0. Y 0 itu di sini, sehingga ini titiknya di sebuah X. Sekarang 0,10, Y-nya 0. X-nya 0, Y-nya 10. X0 itu di sini, Y-nya 10 kita cari. Y-nya 10 di sini atas. Nah, sudah terbentuk, kita selanjutnya buat garis. Oke. Kita buat garis, sudah. Selanjutnya adalah ini udah garis yang pertama, selanjutnya kita buat yang garis kedua. Kita buat yang kedua. Nah, sekarang kita buat kotaknya dulu. XY kita masukkan, berarti pertama-tama Y-nya 0 dulu. X dikurangin Y itu hasilnya 6. Maka dimasukkan Y-nya 0, kita ganti Y-nya 0.
X dikurangin 0 sama dengan 6. X kurangin 0 berarti X, itu berarti X-nya sama dengan 6. Kita ganti, oh X-nya 6. Sekarang kebalikannya, X-nya 0. X-nya 0, 0 dikurangin Y, hasilnya 6. 0 kurangin Y, itu berarti min Y, sama dengan 6. Maka Y-nya sama dengan negatif 6. Di sini min 6. Udah, Y-nya udah ketemu, X juga sudah ketemu, maka kita dapat titiknya yaitu 6,0 dan 0, negatif 6. Kita buat titiknya. 6,0, 6,0 dulu, X-nya 6. Nah, X-nya 6. Y-nya 0, maka di sini ini 6,0. Ini tadi 10,0. Ini 0,10. Sekarang udah 6,0. Selanjutnya 0, negatif 6. Negatif 6 itu berarti di bawah ya, Y-nya negatif 6. Maka ini kita baru sampai negatif 4. Kita panjangkan lagi, ternyata kita perlu sampai negatif 6. Jadi kalian itu perlu menyesuaikan dengan yang diminta. Oke, kita skalanya perlu disesuaikan ya. Negatif. Oke, di sini negatif 5, sini negatif 6. Nah, udah, kita buat titiknya 0, negatif 6. X-nya 0, Y-nya negatif 6. Oh, berarti di sini. Nah, jadi di sini titik 0, negatif 6. Kita buat garisnya yang melalui dua titik tersebut. Kita lihat. Nah, garis biru kita. Nah, sudah deh hasilnya. Ini secara grafik kita lihat di sini. Kita lihat titik potongnya, titik potong kedua garis. Titik potongnya ada di sini. Nah, kita lihat titiknya ini berapa. Kita tarik ini, oh dia X-nya 8. Maka sini 8. Sekarang kita lihat Y-nya. Y-nya berapa ini sekarang? Kita tarik garis. Nah, ini kira-kira berapa nih? Garis ini yang lurus. Oh, ternyata apa? Y-nya 2. Maka kita dapat 8,2. Apakah sesuai dengan yang tadi kita cari? Tadi kita dapat bahwa ininya 8 tambah 2 hasilnya benar 10. 8 dikurangi 2 hasilnya 6. Nah, sama kan? Sesuai dengan cara logika tadi yang kita pikirkan. Tapi di sini kita menggunakan metode grafik. Dengan cara kita perlu membuat dua garis dari kedua persamaan tersebut. Cara membuat garis sudah pernah kalian pelajari di video sebelumnya mengenai persamaan linear dua variabel. Sekarang Ibu akan coba menggunakan GeoGebra ya. Caranya itu gampang. Kalau kalian menggunakan GeoGebra, kalian hanya perlu memasukkan nama persamaannya. Kita masukkan di sini ke GeoGebra. Kita input di sini X ditambah Y hasilnya 10. Satunya lagi X dikurangin Y hasilnya 6. Nah, sudah kita input, kita lihat grafiknya. Nah, ketemu ini grafiknya. Lalu kalau mau mencari titik potongnya, kalian bisa masukkan sini.
Lalu di sini kata intersect. Intersect itu berarti perpotongan. Nah, dapat deh. Hanya ini kelihatan ya, 8,2. Hasilnya sama seperti yang kita temukan secara manual, mencari grafiknya. Itulah cara mencarinya. Nah, yang nomor 2, yang B ini tinggal kalian sesuaikan saja X tambah 2Y sama dengan 5, kalian buat grafiknya. Lalu 2X tambah Y sama dengan 4, kalian juga perlu buat grafiknya dalam satu diagram Cartesius. Nanti kalian lihat titik potongnya itu berapa. Oh, nah titik potongnya tersebutlah itulah himpunan penyelesaiannya. Sama seperti tadi, ini titik potongnya. Nah, titik potongnya berarti 8,2. Nah, itulah cara menyelesaikan SPLDB menggunakan metode grafik. Sekarang Ibu jelaskan langsung yang nomor 2. Sekarang Ibu jelaskan yang nomor 2. Di sini, ini secara soal cerita ya. Jadi, nomor 2 itu diketahui bahwa harga satu buku itu dan satu penggaris itu harganya 3.000, sedangkan kalau 2 buku dan satu penggaris itu harganya adalah 5.000. Diminta adalah berapa harga masing-masing buku dan penggaris. Kita perlu cari harganya berapa sih kalau misalkan satu buku, harganya berapa sih kalau misalkan satu penggaris, harga per barangnya kita perlu mencarinya. Itulah yang diminta dari soal. Sekarang kita misalkan dulu, kita punya satu buku. Misalkan kita punya satu buku. Ya, ini kita bahasanya sendiri aja. Kita punya satu buku. Dan ada satu penggaris. Nah, satu buku dan satu penggaris. Dia harganya itu adalah 3.000. Kira-kira nih, kira-kira harga bukunya berapa ya? Ketika ditambah dengan harga penggaris, dia harga 3.000. Misal di sini Ibu kasih contoh. Kalau misalkan harga bukunya itu 1.000, maka supaya ini hasil 3.000, maka harga penggaris itu jadinya 2.000. Karena apa? 1.000 tambah 2.000 itu hasilnya 3.000. Nah, itu kemungkinan pertama. Misalkan bukunya harganya 1.000, penggarisnya harganya 2.000. Kemungkinan kedua bisa yang lain. Misalkan kalau misalkan bukunya 1.500, maka penggarisnya supaya 3.000 harganya dijumlahkan itu 3.000, maka si penggaris ini juga 1.500. Karena apa? 1.500 tambah 1.500 harganya 3.000. Nah, itu kemungkinan kedua. Lalu kita lanjut ke kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga misalkan kira-kira berapa? Kira-kira misalkan bukunya 2.000, penggarisnya 1.000. 2.000 tambah 1.000 itu juga dikumulatif, ketika ditambah itu juga 3.000. Nah, itu jadi kemungkinan ketiga. Bisa juga kemungkinan yang lain itu misal bukunya harganya 500, maka si penggaris harganya 2.500. Atau kebalikannya, bisa juga penggaris buku harganya 2.500, si penggaris harganya 500. Kemungkinan yang lain bisa juga misalkan si buku ini harganya 1.250, maka si penggaris harganya 1.750 karena ditambahkan itu hasilnya 3.000. Nah, kemungkinan ini itu berbagai macam sampai tak terhingga kemungkinannya. Jadi itulah kemungkinan yang bisa kita cari. Sebenarnya itu kemungkinannya itu berbagai macam, banyak sekali kemungkinannya, karena kalau kemungkinan dalam SPLDB
atau dalam persamaan linear tiga variabel itu kemungkinannya sampai tak terhingga. Nah, di sini kita pilih kemungkinan-kemungkinan yang memungkinkan saja untuk mempermudah kita. Sekarang itu kalau misalkan satu buku dan satu penggaris. Nah, sedangkan kalau harga 2 buku dan satu penggaris itu harganya 5.000. Nah, sekarang 2 buku. Kita 2 buku ya. Ini buku 1, misalkan satu lagi. Nah, ada 2 buku. Sekarang 1 penggaris. 1 penggaris. Nah, 2 buku dan 1 penggaris itu harganya 5.000. Kira-kira berarti berapa sih harga buku ini? Coba kalau misalkan kita pakai kemungkinan pertama ya, 1.000 dan 2.000. Harga buku satunya itu 1.000. Misalkan ini 1.000. Berarti sini juga 1.000 ya. Ada 2 buku maka jadinya 2.000. 2.000 satu penggaris harganya 2.000. 1.000 ini ya kita pakai kemungkinan yang ini. 1.000 tambah 1.000 2.000 tambah 2.000 harganya berarti 4.000. Sedangkan tadi di soal itu mintanya 5.000, berarti ini kemungkinan ini bukan. Selanjutnya yang kemungkinan kedua, 1.500, satu buku harganya 1.500, satu penggaris harganya 1.500. Nah, setiap buku satu buku ini 1.500. 1.500, maka kalau dua buku berarti ada harga bukunya menjadi 3.000. 3.000 ini penggarisnya 1.500 juga. Maka ketika ditambahkan kumulatifnya berarti 3.000 ditambah 1.500 hasilnya 4.500. Nah, itu belum sesuai dengan yang ini. Yang ini hanya 5.000. Berarti kemungkinan kedua ini juga salah. Jadi harus memenuhi keduanya. Masa kita kan beli bukunya sama, penggarisnya sama, tapi kok harganya bisa berbeda. Nah, itulah. Jadi harus sama harganya. Walaupun banyak yang dibeli itu berbeda, tetapi harganya harus sama. Sekarang misalkan kemungkinan ketiga. 2.000 ditambah dengan bukunya 2.000 dan penggarisnya 1.000. 2.000 penggarisnya adalah 1.000. Kita kumulatifkan, kita jumlahkan. 2 buku, maka 2.000 tambah 2.000 harganya berarti 4.000. 4.000 ditambah 1.000 hasilnya 5.000. Nah, sesuai ternyata. Maka yang kita dapatkan adalah hasilnya 2.000 dan 1.000. Karena kalau kita beli satu buku dan satu penggaris harganya 3.000. Ketika kita beli 2 buku dan satu penggaris harganya 5.000. Ternyata harga per bukunya itu harganya 2.000, harga per penggaris harganya adalah 1.000. Maka kita dapatkan bahwa harga si penggaris, harga per buku itu hasilnya per buku tadi 2.000. Harga per penggaris itu harganya adalah 1.000. Nah, itulah yang kita cari, yaitu harga masing-masing buku dan penggaris. Itu kalau secara manual. Ini kita tadi baru mencarinya secara manual, secara logika. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah kita mencarinya menggunakan metode grafik. Kalau metode grafik ini akan mempermudah kalian, karena kalian tidak perlu mencari kemungkinan yang memungkinkan. Sedangkan kalau kalian mencari kemungkinannya itu akan menyita banyak waktu. Nah, sekarang kita langsung saja
Cara menggunakannya menggunakan metode grafik. Nah, Ibu akan pakai diagram batu susun lagi supaya tidak usah menggambar diagramnya. Hapus dulu ya. Kita selanjutnya, oke, kita akan jawab yang nomor 2. Yang nomor 2 berarti kita perlu membuat model matematikanya. Apa itu model matematika? Model matematika itu seperti ini tadi. Ini itu sebagai model matematikanya. X tambah 2Y sama dengan 5, 2X tambah Y sama dengan 4. Lalu bisa juga ini model yang lainnya, X tambah Y sama dengan 10, X dikurangin Y sama dengan 6. Nah, kita perlu membuat model matematikanya atau kita perlu membuat sistem persamaan linear 2 variabelnya dari soal kedua. Soal kedua kita ubah dulu menjadi model matematika. Caranya berarti kita perlu ada X dan Y. Kita misalkan yang kita mau cari kan tadi apa? Harga masing-masing buku dan penggaris. Maka kita bisa memisahkan. Kita perlu memisahkan dulu. Misal kita punya X itu adalah harga per buku. Ini yang akan kita cari. Harga per buku. Lalu yang Y itu adalah harga per penggaris. Nah, jadi langkah pertama adalah kita memisahkan yang ada di soal. Sekarang harga satu buku dan satu penggaris itu harganya 3.000. Satu buku berarti kalau satu buku itu tadi harga per buku itu X. Maka kalau satu buku kita misalkan sebagai X. Sehingga di sini kita dapat X ditambah, nah, satu penggaris, harga per penggaris itu Y. Maka kita tambah sehingga di sini X tambah Y. Ketika X tambah Y itu kumulatifnya adalah 3.000. Maka kita tulis X tambah Y itu hasilnya 3.000. Sekarang sedangkan harga 2 buku dan satu penggaris harganya 5.000. Kita ke kalimat berikutnya. Harga 2 buku dan satu penggaris adalah 5.000. Nah, 2 buku maka kita tulis sebagai 2X. Nah, X itu harga per buku. Kalau 2 buku berarti 2X. Ditambah dengan satu penggaris maka Y. Nah, sama dengan di sini 5.000. Nah, terbentuklah sistem persamaan linear 2 variabel. Itu cara mencarinya. Sekarang kita akan menggunakannya ini, menggunakan grafik untuk mencari X plus Y sama dengan 3.000 dan 2X plus Y sama dengan 5.000. Kita coba menggunakan GeoGebra dulu ya. Coba nanti selanjutnya kita akan menggunakan secara manual. Tadi kita punya X ditambah Y hasilnya 3.000. Kita punya 2 buku ditambah satu penggaris harganya 5.000. Nah, kita bisa. Oke, kita kerjakan skalanya. Oke, kita nah, kita lihat titik potongnya. Kita dapat titik potongnya, kita lihat di sini. Ini garis yang pertama, yang ini X plus Y sama dengan 3.000. Lalu yang kedua X plus Y sama dengan 2X plus Y sama dengan 5.000. Kita lihat titik potongnya. Ini titik potong si A ini 2.000 dan 1.000. Jadi nanti kita dapatkan X-nya itu 2.000, Y-nya itu atau harga penggarisnya 1.000.
Sama tidak seperti yang tadi kita cantumkan, kita cari secara manual. Oh, sama. Berarti harga per buku 2.000, harga per penggaris 1.000. Nah, secara grafik juga sama. Di sini 2.000 dan 1.000. Ini kita akan belajar membuat grafiknya secara manual. Setelah kita sudah membuat model matematikanya, selanjutnya adalah membuat grafiknya secara manual. Nah, kalau yang tadi kan kita dapatnya angkanya kecil ya. Kalau tadi kan misalkan ini ekspresinya hasilnya 10, isminya hasilnya 6, ini juga 5 dan 4, angkanya kecil-kecil. Sedangkan sekarang angkanya besar-besar, yaitu 3.000 dan 5.000. Untuk mempermudah kita skalanya juga menyesuaikan. Ini kan tadi jaraknya per jarak itu 1 ya, jaraknya 1 terus. Nah, untuk mempermudah kita jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita tidak mungkin membuatnya sampai angka 1000. Maka dari itu kita buatnya. Nah, sekarang skalanya kita ganti, bukan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita ganti dulu sebentar. Kita ganti angka-angkanya ya. Kalau kalian perlu membuat grafik baru lagi ya, jangan hapus grafik yang sebelumnya. Kalau ini kan Ibu bisa dihapus. Nah, sekarang kita kira-kira pakainya kalau misalkan 3.000 dan 5.000 itu kelipatan 1.000 ya. Tapi kita untuk mempermudah, kita kelipatan 500 saja. 500, lalu 1.000, 1.500, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500. Nah, coba tidak usah terlalu panjang, kita sampai sini dulu. Ini isinya. Sekarang kita ke Y-nya. Y juga sama, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, lalu 3.000, 3.500. Nah, 4.000, 4.500. Kebanyakan nolnya. Nah, udah. Oke. Sekarang yang ini, kalau ini negatif ya. Terus negatif 1.000, negatif 1.500, negatif 2.000, negatif 2.500, negatif 3.000, negatif 3.500. Ini juga 500, negatif 1.000, negatif 1.500, negatif 2.500, 2.000, negatif 2.500, negatif 3.000. Nah, sampai sini dulu. Nah, angkanya harusnya kecil-kecil ya, ini karena ini harusnya angkanya kecil-kecil, jangan terlalu besar. Sekarang X tambah Y sama dengan 3.000. Kita perlu mencari garisnya dulu. Untuk membuat garis kita memerlukan 2 titik. Maka sama seperti tadi kita buat, kita hitung-hitung dulu, urat-uratan dulu. Nah, kita cari titik yang di sumbu X dan di sumbu Y. Sumbu X itu Y-nya 0. Maka kita masukkan untuk X tambah Y sama dengan 3.000, Y-nya 0. Maka X tambah 0 hasilnya 3.000. Maka X-nya 3.000. Lalu gantian sekarang, yaitu X-nya 0 ditambah Y sama dengan 3.000. Maka Y-nya
3000. Pertama-tama 3000,0 dulu, X-nya 3000. X 3000, oh di sini X 3000, Y-nya 0 berarti di sini ya. Ini 3000,0. Selanjutnya 0,3000. X-nya 0, Y-nya 3000. Nah, di sini. Nah, ini adalah 0,3000. Dan sekarang selanjutnya adalah membuat garisnya. Ya, kita buat, kita tarik. Oke. Nah, ini garis yang pertama. Selanjutnya kita cari garis yang kedua, 2x plus y sama dengan 5000. Kita cari 2x plus y sama dengan 5000. Sini x, sini y. Nah, sini 2x plus y sama dengan 5000. Pertama-tama y-nya 0 dulu. 2x ditambah 0, ini kan 0. Hasilnya 5000. 2x tambah 0 menjadi 2x sama dengan 5000. Maka x-nya adalah 5000. Jadi 2x-nya maka 2500. Nah, ketemu x-nya 2500. Sekarang gantian x-nya yang 0. Kita hapus dulu. Kalian nggak perlu dihapus ya, boleh di sampingnya saja, jadi jangan dihapus. 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 5000. 2 kali 0, 0 ditambah y hasilnya 5000. Maka 0 tambah y nya 5000. Kita tulis. Oke, kita ketemu kedua titiknya, yaitu titik 2500,0 dan 0,5000. Kita masukkan. Kita buat dua titik tersebut, 2500 dan 2500,0. 2500. Nah, 2500 mana? Ini ya. 2500, X-nya 2500, Y-nya 0, maka tetap di sini. Terus selanjutnya 0,5000. 0, X-nya 0, Y-nya 5000. 5000, oh kita kurang ternyata kan. Nah, ini 5000 pas. Nah, sekarang kita buat ini x-nya 0, ini 0, y-nya 5000. Nah, 5000 berarti di sini. Ini adalah 0,5000. Kalau di sini 2500,0. Sekarang kita buat garisnya yang melalui dua titik tersebut. Nah, oke, kita buat garisnya harus pas ya, supaya nanti ketemu titik potongnya juga pas. Skalanya juga supaya ketemu itu skalanya harus pas. Kita ada yang salah ya ternyata ya. Ini harusnya 2000. Oke. Berarti ini penggambarannya salah nih. Ini titiknya salah. Karena di sini nggak ada 2000, langsung 2500. Kita buat lagi. Jadi memang harus persis, jangan ada yang salah. Nah, maaf ya, ini ada yang salah. Maka kita tulis ini, kita benarkan 2000, 2500, 3000, 3500, dan 4000. Sekarang ini udah benar ya, 0,3000. Kita balik lagi, tadi satunya adalah 3000,0. 3000,0 berarti di sini. Nah, ini. Oke, kita buat garis dulu yang merah.
garisnya harus melalui dua titik tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua, ini tadi 2500,0 tadi di sini 2500,0 dan 0,5000 berarti di atas ini. Ini titik 2500,0. Sekarang kita buat harus pas. Supaya pas, maka skalanya harus pas juga. Jaraknya harus pas setiap titik. Nah, sekarang udah ketemu, maka kita dapat titik potongnya. Nah, titik potongnya ini maka hasilnya. Sekarang kita bisa lihat, kita tarik. Oh, berarti dia X-nya 2000. Sekarang kita lihat ke sumbu Y. Nah, ternyata Y-nya adalah 1000. Jadi kita ketemu 2000 dan 1000. Sesuai dengan yang ini sama, X-nya jadi 2000, Y-nya itu harga per penggaris tadinya 1000. Sama juga dengan GeoGebra, di sini juga 2000,1000. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa XY-nya itu 2000 dan 1000. X tadi apa? X itu tadi harga per buku. Maka kita dapat tahu kalau harga per buku itu harganya adalah 2000. Lalu Y itu tadi apa? Harga per penggaris. Maka kita dapat tahu kalau harga per penggaris itu harganya 1000. Nah, sudah kita selesai sampai sini. Itulah cara mencari himpunan penyelesaian dengan menggunakan metode grafik. Nah, itulah caranya. Jadi intinya adalah kalian perlu membuat garisnya dahulu, kedua garis di dalam satu diagram kartesius. Kalau sudah, nanti kalian tentukan titik potongnya. Titik potong tersebutlah yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk yang nomor 2 tadi, itu kalau soal cerita, kita perlu memisahkan dulu. Kalau di sini harga masing-masing buku dan penggaris, jadi X-nya adalah harga per buku, misal Y-nya itu berarti harga per penggaris, jadi dimisahkan dulu. Lalu selanjutnya dibuat model matematikanya. Setelah dibuat model matematikanya, kalian bisa langsung menggambar grafiknya. Nah, menggambar grafiknya itu satu-satu ya, jadi persamaan satu dulu boleh, ataupun mau persamaan dua dulu juga boleh, tapi harus satu-satu. Jadi buat satu garis dulu, lalu selanjutnya buat garis kedua. Nah, setelah itu kalian tentukan titik potongnya. Titik potong tersebutlah yang merupakan himpunan penyelesaian. Nah, itulah tadi kita belajar cara menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV menggunakan metode grafik. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar mencari himpunan penyelesaian dari SPLDV menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, kalau misalkan eliminasi dan substitusi, kalian tidak perlu menggambar grafik. Kalian hanya perlu menghitungnya saja gitu. Jadi akan lebih baik atau akan waktu kalian akan lebih sedikit kalau misalkan menggunakan eliminasi dan substitusi. Kalau misalkan grafik kan kalian perlu menggambar grafiknya, jadi membutuhkan waktu yang lebih banyak. Tapi kalau nanti menggunakan metode substitusi dan eliminasi, itu nanti estimasi waktunya lebih cepat. Jadi kalian lebih mudah dalam mencari himpunan penyelesaiannya. Tapi untuk kali ini kalian perlu belajar dulu cara menentukan
himpunan penyelesaian menggunakan metode grafik. Nah, gitu. Sekian pembahasan Ibu mengenai cara menentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV menggunakan metode grafik. Silakan kalian pahami, lalu kalian bisa catat juga di buku hal-hal yang penting supaya nanti ke depannya jika kalian mendapatkan soal tersebut, kalian bisa mengerjakannya. Nah, sekian pembahasan Ibu mengenai mencari himpunan penyelesaian SPLTV menggunakan metode grafik. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.